ayat 109 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat mereka, yaitu ahlul kitab yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul aminu bihi aw lam tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khushu'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelum Al-Quran, yaitu dari kalangan ahlul kitab, di antara mereka ada yang jika dibacakan Al-Quran kepada mereka, maka mereka pun tersungkur di atas dagu mereka dalam kondisi sujud. Ya. Kemudian mereka berkata, Maha suci Allah, sungguh janji Rabb kami pasti akan terjadi. Kemudian kata Allah, wa yakhruna lil adqani yabkun, maka mereka pun tersungkur di atas dagu mereka dalam kondisi menangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dan Al-Quran tersebut menambah mereka semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pujian Allah kepada ahlul kitab yang beriman kepada Al-Quran, di mana mereka akan mendapatkan dua pahala ketika mereka sebagai ahlul kitab dan ketika mereka beriman kepada Al-Quranul Karim. Dan di antara yang menyebabkan mereka mudah untuk menangis adalah ilmu yang mereka miliki. Makanya Allah mengatakan, innal ladzina utul ilma min qablihi, sungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu. Dan yang untuk memudahkan seorang mudah menangis karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus banyak tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, belajar tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang dahsyatnya neraka jahanam, belajar tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga dia rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin seorang berilmu kepada Allah, maka semakin mudah khusyuk kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'alamukum billah wa akhsyakum." Sungguhnya aku adalah yang paling mengerti tentang Allah daripada kalian, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ini semua dalil bahwasanya ilmu punya pengaruh dalam membuat seorang khusyuk kepada Allah dan memudahkan seorang untuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, "Afamin hadzal hadithi ta'jabun?" Apa kalian takjub dengan pemberitaan ini? Wa tadhakuna wa la tabkun, sementara kalian tertawa dan kalian tidak menangis. Wa antum samidun, dan kalian lalai ya, dari berita-berita Al-Quran. Ini ayat di penghujung surat An-Najm mencela orang-orang musyrikin yang mereka tidak terpengaruh dengan Al-Quran, yang seharusnya Al-Quran membuat mereka bisa menangis ya, justru mereka malah tertawa. Al-Quran sangat dahsyat. Sampai Allah berfirman tentang Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Quran kepada ya gunung, dan gunung itu punya perasaan, seandainya kami turunkan kepada Al-Quran, maka dia akan hancur ya, mutasaddian, hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan Al-Quran punya pengaruh luar biasa. Namun apa yang terjadi bagi orang musyrikin, karena hati mereka sudah membatu, sudah mengeras, lebih keras daripada batu, lebih keras daripada gunung, sehingga ketika turun-turun ayat-ayat Allah tentang hari kiamat, tentang siksaan, mereka malah tertawa. Maka Allah mengatakan, "Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun." Ya. Apa kalian takjub dengan pemberitaan ini dan kalian malah tertawa dan kalian tidak menangis? Ayat kedua ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam surat An-Najm ayat 59-60 adalah cercaan kepada orang-orang yang tidak menangis dari ayat-ayat Allah yang berbicara tentang hal-hal yang agung dahsyatnya hari kiamat dan yang lainnya. Baik, ini dibawakan oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan tentang keutamaan menangis karena Allah. Menangis karena Allah adalah ibadah. Maka seorang ketika menangis, dia menangis karena Allah dan dia ikhlas, bukan riya ketika menangis, tapi menangis karena Allah, karena benar-benar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, atau karena rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan menangis karena Allah ada dua. Pertama, menangis karena takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, atau menangis karena mengingat dahsyatnya hari kiamat, ya, takut disiksa, takut dengan dosa-dosa, maka ini menangis karena takut kepada Allah. Menangis kedua adalah menangis karena rindu kepada Allah. Ketika dia mentadabburi ayat-ayat Allah tentang bagaimana agungnya ciptaan Allah, bagaimana luasnya rahmat Allah, bagaimana luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun apa? Menangis karena rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua-duanya adalah tangisan yang mendatangkan pahala besar. Baik, kita bacakan hadis-hadis. Hadis pertama, Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud dia berkata, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, iqra alayyal Qur'an. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Qur'an kepadaku. Qultu, aku berkata, kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil, bagaimana aku bacakan Al-Qur'an kepada engkau wahai Rasulullah sementara Al-Qur'an turun kepadamu? Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku suka mendengar Al-Qur'an dari selainku. Aku ingin dengar orang lain baca. Karena dengan mendengar, tadabbur juga bisa. Tadabbur bisa dengan baca sendiri. Ya, bisa juga dengan mendengar orang lain membaca. Ya, masing-masing punya kelebihan, ya. Masing-masing punya kelebihan. Tapi di antara hal yang membantu tadabbur adalah seorang konsen dengan bacaan orang lain. Kata Ibnu Mas'ud, fa qara'tu alaihi suratan nisa. Maka aku pun bacakan kepada Nabi surat An-Nisa. Bayangkan sahabat disuruh baca Al-Quran di hadapan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Mas'ud baca. Hatta ji'tu ila hadhil ayah, sampai aku tiba pada ayat ini, itu ayat nomor 41. Jadi Ibnu Mas'ud baca dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, terus Rasulullah menyimak, mendengar sampai ke ayat 41. Yaitu firman Allah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid. Bagaimana dengan kondisi yang sangat dahsyat pada hari tersebut ketika kami mendatangkan bagi setiap umat saksi bagi setiap umat. Wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Qala hasbukal an, kata Nabi, cukup engkau, cukup bacaanmu sekarang. Jadi Ibnu Mas'ud disuruh berhenti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faltafattu ilaihi, aku pun menengok melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyuruh aku berhenti membaca. Fa idza ainahu tadrifan, tiba-tiba aku melihat kedua matanya dalam kondisi mengalirkan air mata. Muttafaqun alaih, di riwayat Bukhari dan Muslim. Ini contoh Nabi SAW menangis karena menyimak Al-Quran. Bagaimana tidak menangis beliau mendengar ayat yang berbicara tentang beliau. Itu di hari yang sangat dahsyat, di mana Allah mendatangkan setiap Rasul untuk menjadi saksi bagi umat mereka. Allah datangkan umat Nabi Nuh, kemudian Allah hadirkan Nabi Nuh, meminta saksi Nabi Nuh terhadap apa yang dilakukan oleh umatnya. Dan setiap Nabi demikian. Ya. Waji'a bin nabiyyin wasyuhada, dihadirkanlah para nabi, dihadirkan para saksi. Apa yang telah mereka lakukan, yang berbuat baik maupun yang berbuat buruk, nabi menjadi saksi atas perbuatan umat mereka. Setelah itu Allah berfirman, waji'na bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka. Di sini ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan nabi menjadi saksi atas orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang mendustakan dia. Nabi akan bersaksi di hadapan Allah, sungguhnya mereka telah mendustakan engkau ya Allah. Ada yang mengatakan yaitu haula'i, maksudnya orang kafir. Ada yang mengatakan waji'na bika ala haula'i, yaitu engkau, haula'i maksudnya umat Nabi, engkau akan menjadi saksi atas umatmu wahai Rasulullah. Ini juga dahsyat. Rasulullah dihadirkan dan umat Rasulullah dihadirkan, Rasulullah menjadi saksi atas mereka, yang baik-baik, yang buruk-buruk. Ada lagi pendapat mengatakan maksudnya Rasulullah SAW menjadi saksi atas seluruh para nabi. Waji'na bika ala haula, setiap umat didatangkan nabinya, setiap umat didatangkan, dan nabi menjadi saksi atas nabi-nabi itu semua. Dan lebih dahsyat lagi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah, ya, agar kalian menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Kenapa? Ketika di hari kiamat kelak, ketika setiap nabi dihadirkan menjadi saksi kepada umatnya mendustakan nabi ini. Tidak benar ya Allah, tidak benar ya Allah. Maka ada saksi lain yang menguatkan para nabi, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi sangat dahsyat pada hari tersebut. Bagaimana nabi dihadirkan untuk menjadi saksi bagi
para nabi, bagi umat-umat terdahulu. Maka ketika itu Nabi pun mengatakan hasbukal an, berhenti engkau Ibn Mas'ud, dan beliau pun menangis merenungkan tentang dahsyatnya hari tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya menangis karena Allah atau karena dahsyatnya hari kiamat ini dituntut, dan itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah memuji, kata Allah wa yakhiruna lil adqani yabkun, mereka tersungkur di atas dagu-dagu mereka, maksudnya benar-benar sujud. Nah, itu maksudnya sujud, saking tunduk sujudnya seakan-akan dagu mereka mengenai apa? Tanah. Yabkun, dalam kondisi menangis. Ya. Taib, hadis berikutnya wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu taala anhu qala, Rasulullah SAW bersabda, beliau berkata, khataba Rasulullah SAW khutbatan Rasulullah SAW berkhutbah dengan suatu khutbah, ma sami'tu mithlaha qat. Suatu Rasulullah SAW berkhutbah dengan khutbah yang tidak pernah aku mendengar khutbah seperti itu sebelumnya. Faqala, di dalam isi khutbah tersebut Rasulullah SAW berkata, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Qala, kata Anas radhiyallahu anhu, faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum, maka para sahabat ketika mendengar sabda Nabi tersebut, mereka pun menutup wajah mereka dengan baju-baju mereka. Walahum khanin, dan terdengar suara isakan mereka dari hidung mereka. Itu isakan yang keluar dari hidung, terdengar ada dengungnya yang menunjukkan tangisan yang kuat dari mereka. Ini juga menguatkan dalil bahwasanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas ilmu. Makanya Nabi mengatakan lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui. Tapi para sahabat tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Nabi. Nabi diperlihatkan surga secara langsung. Nabi diperlihatkan neraka secara apa? Langsung. Tentu beda dengan orang yang cuma diceritakan. Nabi lihat langsung, tentu pengaruh imannya tidak sama dengan orang yang hanya sekedar mendengar. Maka Nabi mengatakan, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, tentu kalian akan banyak menangis dan kurang tertawa. Maka ini menuntut bagi kita untuk banyak tadabbur, belajar Al-Quran, tadabburi ayat-ayatnya, sehingga ketika baca kita bisa terhanyut dalam dahsyatnya Al-Quran, sehingga kita bisa menangis. Ya. Kemudian Imam Nawawi membawakan hadis berikutnya yang juga menunjukkan akan keutamaan menangis karena takut kepada Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Tidak masuk neraka seorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'udal labanu fi dhara, sampai susu masuk kembali ke air susu, masuk kembali lagi kepada susu onta. Kalau sudah diperah tidak bisa lagi masuk ke susunya kembali, ya. Wala yajtami'u gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam, dan tidak akan berkumpul debu ketika seorang berjihad di jalan Allah dengan asap neraka jahannam. Hadis ini menjelaskan tentang dua keutamaan. Yang terakhir tentang keutamaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad dengan ikhlas kepada Allah, maka ketika tubuhnya terkena debu, menempel pada tubuhnya, pada bajunya, dia tidak akan masuk neraka. Karena debu yang nempel pada dirinya tersebut tidak akan bisa berkumpul dengan asap neraka. Apalagi apinya, asapnya dia tidak akan berkumpul, apalagi apinya. Ini keutamaan yang agung bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang keutamaan orang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan masuk neraka kecuali air bisa dimasukkan lagi dalam susunya. Air susu dimasukkan lagi dalam susu baru bisa. Dan itu adalah kemustahilan. Itu ungkapan kemustahilan. Ini dalil bahwasanya tentang keutamaan orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini seperti saya katakan tadi, menuntut seorang untuk semakin belajar dan banyak perenungan. Ketika dia bersendirian, dia merenungkan tentang hari kiamat, tentang alam barzakh, tentang dosa-dosa yang dia lakukan, tentang hak-hak yang belum dia tunaikan, tentang waktu-waktu yang dia buang, tentang kejahatan lisannya, tentang kejahatan matanya. Dia renungkan sampai dia menangis, dan dia latih dirinya untuk menangis karena merenungkan itu semua, sehingga timbul rasa takutnya kepada
Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya ya. Namun di sini ada nasihat dari Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala tentang menangis. Beliau berkata, "Wattabaki min khasyatillah minal khairil azim wal aqibatil hamidah." Menangis karena takut kepada Allah termasuk dari kebaikan yang agung dan mendapatkan kesudahan yang indah. Fayambaghi lil baqi min khasyatillah an yakuna shadiqan. Maka hendaknya yang menangis karena Allah, karena takut kepada Allah, hendaknya dia jujur dalam tangisannya, bukan dibuat-buat. Bukan karena riya, bukan untuk supaya dipuji ya. Karena menangis adalah ibadah, maka seorang menangisnya pun ikhlas karena Allah. Bukan untuk pamer matanya bengkak karena menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk merekam isakannya kemudian dia sebarkan ke orang-orang supaya orang-orang tahu dia menangis karena Allah. Tetapi hendaknya dia menangis ikhlas. Makanya beliau berkata, "Fayambaghi lil baqi min khasyatillah an yakuna shadiqan." Maka hendaknya orang yang menangis karena takut kepada Allah jujur dalam tangisannya. Wa an yata'aththara dzalik biqalbihi wa qalibihi fi ada'i ma aujaballahu wa tarki ma harramallah. Dan hendaknya tangisannya tersebut berpengaruh bagi hatinya dan bagi jasadnya dalam menjalankan apa yang Allah wajibkan dan meninggalkan larangan Allah. Cuma kalau dia nangis-nangis tapi tetap maksiat. Ini berarti tangisannya tidak ada pengaruhnya. Dia menangis karena Allah tapi malas beramal soleh. Ini tangisannya tidak ada pengaruhnya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, hendaknya ya, ketika dia menangis karena Allah pengaruh terhadap hatinya untuk semangat beribadah, untuk takut bermaksiat, dan juga qalibihi, dan juga berpengaruh pada fisiknya, qalb wal qalib, berpengaruh pada hati dan juga jasadnya dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Cuma dia nangis-nangis ternyata dia sama saja tidak menjalankan ketaatan. Dia nangis-nangis tapi dia malah melakukan kemaksiatan. Hakadha yakunul mu'min inda tadhakkur wal itti'adz. Demikianlah seorang mukmin ketika dia ingat dan dia mendapat pelajaran, ketika dia menangis, yajtahidu fi ada'il wajibat wa tarkil maharim wal wuqufi inda hududillah. Dia bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram dan berhenti pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, ini penting ya. Tujuan nangis itu bukan sekedar nangis-nangis saja. Tujuannya agar membersihkan hati, membuat termotivasi untuk meninggalkan maksiat dan semangat untuk beramal saleh. Bukan sekedar nangis-nangis. Karena sebagian orang ada yang nangis bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya pernah diceritain sama teman, dia punya kawan masuk dalam satu majelis. Di majelis tersebut ada tangisan. Tapi untuk menggugah orang menangis, maka dia ditugaskan. Ada yang sebelah sana pura-pura nangis, nah, sebelah situ pura-pura apa? Nangis, sehingga bikin nangis suasana, akhirnya nangis semua. Terkadang nangisnya bukan takut karena Allah, tapi sedih melihat orang lain nangis. Maka ikutan apa? Nangis. Ya. Nangis ibadah ya. Nangis adalah ibadah. Dan ibadah kalau menangis itu ibadah, maka punya pengaruh dalam apa? Dalam melaksanakan ketaatan dan menjauhi larangan. Kemudian si Bilas berkata, fa inna man qassara fi dzalika wa tasahala fi dzalika nadim. Sungguhnya siapa yang kurang, tidak serius dalam hal ini, menggampangkan permasalahan ini, maka dia akan menyesal. Wasa'atil aqibah, dan kesudahannya akan buruk. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin yabki min khasyatillah, akan tapi hendaknya dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, karena menangis adalah apa? Ibadah. Kalau tidak nangis ya kan pura-pura nangis ya. Pura-pura nangis, padahal enggak ada air mata. Aku ambil tisu, kemudian enggak ada air mata. Air matanya enggak ada. Ya buat apa? Enggak apa-apa, enggak. Kadang kita nangis, kadang enggak mesti harus selalu nangis. Umar juga tidak selalu nangis. Rasulullah SAW juga tidak selalu apa? Nangis, kadang enggak ya. Itu pun nangis ketika di rumah ya. Tidak usah nangis kemudian live. Nangis live, di live kan buat apa? Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Qala Rasulullah SAW, hadis yang masyhur, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi mereka di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika di padang mahsyar matahari turun dalam jarak 1 mil. Yang dimaksud dengan naungan Allah di sini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan naungan arsy Allah sebagai sebagian riwayat, ya. Namun ini juga diperselisihkan oleh sebagian ulama, ya, karena kita tahu arsy lebih besar daripada matahari. Ada yang mengatakan adalah seperti pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, maksudnya naungan yang Allah ciptakan. Naungan yang Allah ciptakan untuk menaungi orang-orang tersebut dan diidhafahkan kepada Allah fi dhillihi, dalam naungan Allah. Ini naungan yang diciptakan oleh Allah karena untuk memuliakan naungan tersebut. Seperti Allah mengatakan naqatullah, onta Allah. Maksudnya onta yang Allah ciptakan yang mulia. Seperti Ka'batullah, Ka'bahnya apa? Allah. Seperti Baitullah, rumah Allah. Ini semua bukan sifat Allah, tetapi apa? Makhluk yang Allah ciptakan. Namun disandarkan kepada Allah untuk memuliakan. Di antaranya pada hari kiamat Allah ciptakan zil, naungan untuk orang-orang yang mulia ini. Dan ini seperti sabda Nabi SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamati hatta yaqdiyallahu bainan nas. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak sampai Allah mengadili, memberi keputusan kepada semua manusia. Artinya sedekah yang seorang keluarkan akan menjadi naungan. Datang dalam memberi naungan kepada orang di bawah teriknya matahari di padang mahsyar, sehingga ketika orang semua dalam kondisi sulit, dia dalam kondisi apa? Teduh, karena ada naungan. Seperti juga Rasulullah mengatakan, bacalah Al-Baqarah dan Al-Imran, fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Bacalah Al-Baqarah dan Al-Imran, sungguhnya keduanya akan datang pada hari kiamat seperti 2 awan yang besar yang juga menaungi orang pada hari kiamat kelak. Jadi wallahu alam, pendapat Syekh Utsaimin cukup kuat. Beliau mengatakan fi dhillihi, maksudnya di naungan Allah, maksudnya naungan yang Allah ciptakan pada hari tersebut untuk menaungi hamba-hamba Allah 7 golongan tersebut. Tapi siapa 7 golongan yang dinaungi oleh Allah tersebut? Yang pertama, imamun adil. Imam yang adil. Tentunya ini yang disebut yang pertama kali karena dia yang paling mulia. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, imam yang adil adalah afdhalul mujahidina fi zamanihi. Imam yang adil adalah mujahid yang terbaik di zamannya. Karena kalau dia baik, dia adil, maka yang mengambil manfaatnya adalah banyak orang, bisa jadi jutaan manusia mengambil manfaat dari imam tersebut. Yang kedua, wasyabun nasya fi ibadatillah. Yang kedua adalah anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, dia tinggalkan berbagai macam kesenangan demi taat kepada Allah. Yang ketiga, rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya selalu rindu ke masjid, setiap dia meninggalkan masjid, menunaikan kegiatannya, bekerja dan yang lainnya, rindu lagi ingin ke masjid. Dia tentram kalau sudah di masjid. Dia menunggu kapan dikumandangkan azan karena hatinya rindu ke masjid. Yang keempat, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Ada saatnya mereka berpisah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, rajulun da'tu imra'atun dzatu mansibin jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki yang dirayu oleh wanita yang cantik jelita dan kaya raya dan dia berkata, aku takut kepada Allah, ya. Lelaki ini digoda oleh wanita yang cantik dan kaya raya. Yang ini mungkin tidak pernah antum merasakan, ya. Antum mungkin digoda oleh wanita yang tidak cantik, atau cantik tapi tidak kaya raya, atau jelek dan miskin, ya. Tapi cantik kaya raya sepertinya tidak, ya. Kalau melihat tampang-tampang sepertinya artinya kalau ada orang digoda seperti ini orang sangat hebat. Sangat apa? Hebat. Kemudian dengan tegasnya dia berkata, ini akhafullah. Praktek nyata, kalau ada cewek kirim foto sama antum di WA, antum balas, saya takut kepada Allah, ya. Terus antum blokir, jangan dilanjutkan. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, karena begitu dia sembunyikan sedekahnya. Dia istilahnya orang terdekatnya pun tidak tahu, karena tangan itu selalu bersahabat dengan tangan kanan. Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri selalu tahu. Dan mereka sering bekerja sama dalam menjalankan banyak pekerjaan, nyetir, ngangkat, kemana-mana tangan kiri menyertai tangan kanan. Tapi ketika tangan kanan bersedekah, dia sembunyi dari teman dekatnya. Sampai teman dekatnya tidak tahu. Ini menunjukkan syiddatul ikhfa. Dia benar-benar berusaha menyembunyikan amal solehnya sampai orang terdekatnya pun tidak
tidak tahu. Maka orang ini akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Yang jadi perhatian kita adalah yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynah. Seorang yang ingat kepada Allah maka dia pun menangis. Khalian bersendirian. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan, seorang sedang dalam kondisi bersendirian mengingat Allah. Sabda Nabi khalian ini secara umum ditafsirkan yaitu dalam dia secara sendirian, dan ini menunjukkan keikhlasannya. Bahwasanya dia menangis bukan karena suasana di sampingnya, di sekelilingnya, dan dia nangis bukan karena riya ya, atau bukan nangis karena dibuat-buat, karena memang dia nangis, dia lagi sendiri, hanya Allah yang tahu dia menangis. Hanya Allah yang tahu dia menangis ya. Maka ini mulia, menunjukkan dia menangisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan sabda Nabi khalian, dia mengatakan termasuk bersendirian maksudnya qalbu yang khalian, hati yang bersendirian. Artinya apa? Seorang susah untuk menangis kalau dia tidak fokus. Untuk bisa menangis butuh fokus, perenungan, penghayatan, mengingat tentang ini, tentang itu, tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang alam kubur, tentang banyak dosa-dosa. Dia butuh hati yang al-qalbul khali, hati-hati yang kosong, konsen, sehingga dia bisa menangis. Ibnu Hajar rahimahullah membawakan juga khalian tidak harus dia sendirian, tapi ketika seorang sudah fokus kepada Allah, meskipun dia di depan banyak orang, dia seakan-akan sendirian karena dia sudah fokus kepada Allah dan dia bisa menangis. Meskipun di hadapan banyak orang, dia bisa menangis tanpa terpengaruh dengan netizen, orang di sekitarnya. Ya, dia menangis karena Allah. Intinya orang ini mulia karena dia menangis ikhlas. Dia sendirian, kemudian dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang kalau di depan orang juga tidak mengapa, kalau dia terdominasi, dia akhirnya menangis, yang penting dia ikhlas, maka tidak jadi masalah. Bukan nangis dibuat-buat, ya, bukan nangis untuk dipamer-pamerkan, tapi memang dia mudah menangis, tidak jadi masalah. Yang penting dia nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ulangi tadi, khalian maknanya ada yang mengatakan pada hati yang bersih, hati yang kosong, karena untuk menangis hati perlu dikosongkan sehingga fokus untuk mengingat ini dan itu. Tapi kalau hati penuh dengan dunia, pikiran macam-macam, susah untuk apa? Menangis. Yang kedua, khalian itu dia menangis ketika sendirian, bukan di hadapan banyak orang. Yang ketiga, khalian juga bisa dimaknakan meskipun di depan banyak orang, tapi dia seakan-akan sedang berdoa dengan Allah, sedang berkhalwat dengan Allah. Seperti orang sudah cuek, dia baca Quran sendiri, meskipun banyak orang, dia seakan-akan sendiri dengan Allah. Samping orang dia tidak peduli, dia baca Quran. Itu dia berzikir, merenung, meskipun orang sekitar dia lalu lalang, dia seakan-akan sedang berdua-dua dengan apa? Allah. Itu juga masuk dalam hadis ini. Taib. Hadis berikutnya, wa an Abdullah ibn Syikhir radhiyallahu ta'ala anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, dalam kondisi Nabi sedang salat. Wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Ya, dan dari dalam Nabi terdengar suara zzz, ya, seperti suara air yang dimasak di api yang panas, itu seperti suara mendidih, ada suara apa namanya, gejolak air, ya, mendidihnya air, itu ada suara khusus. Artinya Nabi SAW terisak-isak sambil ditahan di dadanya. Artinya Rasulullah SAW sholat sambil apa? Menangis. Sholat sambil menangis, ya. Kebetulan sahabat ini datang, kemudian dia mendengar isakan Nabi yang tertahan di dada Nabi SAW karena sedang salat sambil menangis. Kata An-Nawawi, haditsun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi fi Syama'il bi isnadin sahih. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il dengan sanad yang sahih. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW terkadang salat dengan isakan, bahkan terdengar suara isakan dari dadanya. Hadis berikutnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab. Rasulullah SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, "Innallaha azza wa jalla amarani an aqra 'alaika lam yakunil ladzina kafaru
wahai Ubay, sungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membacakan kepadamu firman Allah surat lam yakunil ladzina kafaru dan selanjutnya. Maka Ubay bertanya, wasammani ya Rasulullah, Allah sebut namaku, yaitu Allah bilang sama anda, wahai Muhammad, bacakanlah kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay heran, ini Allah sebut saya ya Rasulullah? Kata Nabi, na'am, iya Allah sebut kamu. Fabaka Ubay. Ubay pun apa? Menangis. Ini menangis karena apa? Karena rindu kepada Allah. Menangis karena hamba yang dia rasa dirinya tidak ada apa-apa ternyata diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun menangis. Ya karena rindu kepada. Ini antara dalil bahwasanya tangisan yang terkait dengan Allah apakah karena takut ataupun karena pengagungan terhadap Allah, apa karena rindu kepada Allah, ini semua masuk dalam menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang orang menangis karena melihat luasnya karunia Allah, bagaimana Allah dia banyak dosa tapi Allah mudahkan urusannya, dia pun menangis. Bagaimana Allah kasih sayang, Allah menyelamatkan dia padahal dia sering melakukan apa? Kesalahan, maka dia pun nangis. Dia tahu betapa Allah sangat sayang kepada dia. Ini juga bisa buat orang menangis. Atau dia melihat keagungan Allah, lihat alam semesta yang begitu luar biasa. Sungguhnya Tuhan pencipta ini sangat sempurna ya. Dia merenungkan tentang ciptaan Allah, maka dia menangis. Dia menangis karena mengagungkan Allah. Ini semua sama. Karena takut kepada Allah, karena mengagungkan Allah, karena rindu bertemu dengan Allah. Ini semua adalah menangis yang disyariatkan. Wa fi riwayatin faja'ala Ubay yabki. Dalam riwayat mulailah akhirnya Ubay bin Ka'ab pun menangis. Tapi hadis berikutnya saya bacakan juga nasihat Syekh bin Baz ya. Wa hadza yubayyinu lana fadla dzalik. Ini menunjukkan kepada kita, menjelaskan keutamaan menangis karena Allah. Wa anal bukaa min khasyatillah min khisalil akhyar. Bahwasanya menangis karena Allah merupakan sifat-sifat orang-orang terbaik. Orang terbaik, orang mulia suka menangis. Fayambagi lil mu'min an yata'atu asbab dzalik. Maka hendaknya seorang mukmin berusaha menempuh sebab-sebab agar dia mudah menangis karena Allah. Wa an yahrisa ala asbab dzalik, dan berusaha mendapatkan sebab-sebab tersebut. Liyalina qalbuhu wa yakhsha'a qalbuhu, agar hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi khusyuk. Wa liyata'athara qalbuhu bi ta'atillahi azza wa jalla, agar hatinya mendapat pengaruh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang berusaha tadi, ini semua butuh hati yang fokus, butuh perundungan-perundungan, butuh ilmu, Adapun kalau kita kesana kemari sibuk dunia, enggak pernah fokus, gimana mau menangis? Nanti kalau rugi baru menangis, rugi dunia. Nangis bukan karena Allah, tapi nangis karena kehilangan apa? Dunia. Ya. Yang dimaksud bukan itu ya. Ada orang menangis, nangis kenapa? Berdoa sama Allah, ya Allah saya dikejar utang, ya Allah tolonglah hamba-Mu ya. Ini nangis bukan karena takut kepada Allah, tapi nangis karena minta-minta kepada. Ini juga tidak apa-apa, tapi bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Jadi berusaha kita menempuh sebab-sebab yang buat kita mudah untuk menangis. Di antaranya menuntut ilmu tentang asma dan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, agar kita tahu tentang keagungan Allah. Baik. Hadis berikutnya, wa anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, atau dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Abu Bakar li Umar ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata kepada Umar setelah wafatnya Nabi, "Intaliq bina ila Ummi Aiman." Wahai Umar, ayo kita jalan menuju rumah Ummu Aiman. Ummu Aiman Al-Habasyiyah, yaitu yang merupakan hadinat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengurusi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih apa? Kecil. Nazuruha, kita ziarah kepada Ummu Aiman. Tentunya Ummu Aiman sudah sangat tua karena dia yang ngurusin apa? Nabi ketika masih kecil ya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha, sebagaimana Nabi ketika masih hidup sering menziarahi Ummu Aiman. Falamman tahaya ilaiha bakat. Ketika Abu Bakar dan Umar sudah sampai ketemu dengan Ummu Aiman radhiyallahu taala anha, Ummu Aiman pun menangis. Faqala laha, maka
kedua sahabat yang mulia ini Abu Bakar dan Umar berkata kepada Ummu Aiman, "Ma yubkiki? Apa yang buat kau menangis wahai Ummu Aiman? Amma ta'lamina anna ma 'inda Allah Ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kenapa kau nangis? Tidakkah kau tahu bahwasanya apa yang Allah siapkan buat Nabi lebih baik daripada kalau Nabi masih hidup? Artinya seakan-akan Abu Bakar dan Umar berkata, tidak perlu menangis. Rasulullah SAW hidupnya lebih indah sekarang daripada ketika dia masih hidup di dunia. Dia berpindah suatu alam yang lebih indah daripada alam dunia ini. Maka tidak perlu menangis. Maka Ummu Aiman menjelaskan kenapa dia menangis. Ma abki alla akuna a'lam anna ma indallahi khairun li Rasulillah. Kata dia, aku bukanlah menangis karena aku tidak tahu bahwasanya apa yang Allah siapkan untuk Nabi lebih baik. Walakinni abki, tapi aku menangis itu karena annal wahya qad inqata'a minas sama'. Karena wahyu telah terputus dari langit, tidak ada lagi wahyu. Artinya para sahabat bahagia kalau ada wahyu turun. Setiap ada wahyu turun mereka bahagia, ilmu baru, ada ilmu baru, tambah keimanan, tambah ketakwaan, tersingkap tentang hari kiamat, tentang hari akhirat. Setiap ada wahyu turun mereka bahagia. Di antara yang buat mereka sedih ketika wahyu terputus, ya. Fahayajathuma alal buka, maka akhirnya Ummu Aiman buat mereka berdua pun menangis. Faja'ala yabkiyani ma'aha, maka Abu Bakar dan Umar akhirnya menangis bersama Ummu Aiman. Ini menangis karena apa? Karena rindu dengan mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah Nabi meninggal tidak ada lagi firman Allah yang baru yang didengar. Tidak lagi tambahan apa? Ilmu. Sedih ketika ilmu terputus. Ini menunjukkan ketakwaan Ummu Aiman. Ini dalil bahwasanya boleh kunjungan terhadap lelaki mengunjungi wanita atau sebaliknya wanita mengunjungi lelaki selama tidak ada khalwat. Syaratnya pertama bukan khalwat, yang kedua tidak ada fitnah. Yang kedua tidak ada apa? Fitnah, ya. Ummu Aiman, seingat saya suaminya adalah Zaid bin Harithah. Yang kemudian Zaid bin Harithah menikah dengan Ummu Aiman, kemudian punya anak Usamah bin Zaid. Kalau saya tidak salah ingat, ya. Intinya Ummu Aiman sudah wanita tua, lebih tua daripada Abu Bakar dan Umar. Lebih tua daripada Abu Bakar dan Umar. Namun Abu Bakar dan Umar menziarahi dia dan kemudian ngobrol dengan dia. Namun ini tidak ada khalwat karena bertiga, Abu Bakar dan Umar, Ummu Aiman sendiri. Tidak jadi masalah. Syaratnya pertama tidak ada khalwat, yang kedua tidak menimbulkan apa? Fitnah, ya. Selama tidak ada fitnah, tidak khalwat, maka tidak jadi masalah. Sebaliknya seorang dikunjungi oleh 2 orang wanita, 3 orang wanita, tidak jadi masalah karena bukan khalwat, ya. Bukan khalwat dengan syarat tidak menimbulkan fitnah. Apalagi ada masalah di balik itu untuk belajar, untuk mengambil faedah, maka tidak jadi masalah. Waqad sabaqa fi bab ziyarati ahli khair, dan hadis ini telah lalu pada bab mengunjungi orang-orang yang baik. Hadis berikutnya, wan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uhu, kata Ibnu Umar tatkala penyakit Nabi semakin keras yang buat beliau meninggal dunia, qila lahu fi salat, faqala, maka ditanya tentang salat, ya, yaitu Rasulullah jadi imam atau bagaimana, kata Rasulullah sallallahu, atau bagaimana salat kita ya Rasulullah. Rasulullah ditunggu-tunggu tapi enggak bisa. Rasulullah sallallahu bangun untuk salat berjamaah, beliau pingsan. Kemudian beliau terjaga, minta didatangkan air. Kemudian Rasulullah SAW semangat lagi, ingin pergi salat berjamaah, pingsan lagi. Sampai 3 kali beliau tidak kuat untuk salat berjamaah, baru Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar untuk menggantikan dia sebagai imam. Kata Nabi SAW, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, suruh Abu Bakar untuk mengimami orang-orang. Faqalat Aisyah berkata, inna Abu Bakrin rajulun raqiq. Wahai Rasulullah, ayahku Abu Bakar itu orang yang lembut. Idza qara'al Qur'an galabahul buka. Kalau dia baca Quran, nanti dia menangis. Ya. Faqala muruhu falyusalli. Kata Nabi, suruh dia jadi imam. Wa fi riwayatin, Aisyah dalam riwayat yang lain, Aisyah berkata qalat, inna Abu Bakrin idza qama maqamaka lam yusmi'in nisaa minal buka. Lam yusmi'in nasa minal buka. Sungguhnya Abu Bakar kalau jadi imam ya Rasulullah, dia nangis sehingga tidak mampu suaranya didengar oleh makmum di belakang. Karena Abu Bakar suka apa? Nangis.
Rasulullah bilang lagi, suruh Abu Bakar jadi apa? Imam. Suruh Abu Bakar jadi imam. Dalam riwayat kata Nabi, inna kunna sawahibu Yusuf. Kalian itu hanyalah seperti kisah para wanita dalam surat Yusuf. Maksudnya apa? Nabi paham, Aisyah tidak ingin ayahnya jadi imam. Khawatir kalau yang jadi imam, ini tanda Nabi tidak bakalan jadi imam lagi. Bakalan Nabi akan meninggal dunia. Nanti orang bilang ini gara-gara Abu Bakar jadi imam, akhirnya Nabi tidak, Aisyah tidak ingin. Sehingga dia cari alasan. Dia bilang Abu Bakar suka nangis. Abu Bakar nanti kalau jadi imam apa? Makmum tidak dengar apa? Suaranya. Tapi Nabi tetap mengatakan suruh Abu Bakar jadi apa? Imam. Dan akhirnya Abu Bakar jadi imam. Umar disuruh tidak mau, ada Abu Bakar. Abu Bakar jadi imamnya. Tapi intinya ini dalil bahwasanya orang seperti Abu Bakar adalah orang yang suka menangis dan ma'ruf kalau dia menjadi imam suka menangis ya. Maka disebut oleh Abu Bakar, oleh Aisyah radhiyallahu anha, inna Abu Bakrin rajulun raqiq ya Rasulullah. Abu Bakar itu orang yang sangat lembut. Kalau jadi imam suka menangis. Berapa menit lagi azan? Baik, hadis terakhir pada pembahasan kita kali ini, wan Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, anna Abdurrahman bin Auf, bosnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat yang terkenal kaya raya, ya. Sangat kaya raya ya. Sampai dikatakan kalau dia buka batu ada emas bisa didapatkan karena saking apa kaya rayanya. Dan ketika meninggalkan harta yang sangat banyak. Utiya bi ta'amin wa kana sha'iman. Suatu hari dia sedang berpuasa, kemudian dihidangkan pada dia makanan untuk berbuka. Ketika dia sedang mau berbuka, dia renungkan tentang sahabat-sahabat yang lain. Tiba-tiba pikirannya mengingat tentang di depan dia makanan enak. Tiba-tiba dia ingat tentang Mus'ab bin Umair. Dia berkata, "Qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni." Mus'ab bin Umair telah meninggal dalam perang Uhud. Ini lebih baik dariku. Ini tawadhu'nya dia. Tawadhu'nya Abdurrahman bin Auf. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdatun. Tidak, ketika dia meninggal dunia, tidak ada kain yang cukup baginya untuk dikafankan. Kecuali hanya selembar kain, in guttiya biha ra'suhu badat rijlahu. Kalau ditutup kepalanya dengan kain tersebut akan kelihatan kedua kakinya. Wa in guttiya biha rijlahu, kalau kedua kakinya ditutup, bada ra'suhu, akan kelihatan kepalanya. Baik, kita lanjutkan aja pertemuan berikutnya. Ini hadis banyak faedah, tidak bisa kita potong. Insyaallah setelah azan kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.